Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sempat menggemparkan jagat maya dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Kisah tersebut didapatkan di salah satu artikel berita, mengisahkan pergolakan zaman yang semakin tidak terarah, perilaku dari para remaja yang seolah tidak dapat dikendalikan, hingga menciptakan persoalan yang terbilang cukup mengkhawatirkan. Kejadian ini melibatkan sepasang remaja yang terjebak dalam hubungan yang kurang tepat. Mereka saling menyukai bukan karena ketulusan, melainkan didorong oleh ambisi dan rasa penasaran semata. Hingga kebersamaan itu berlangsung selama hampir 1 tahun, tanpa adanya pengawasan ataupun perhatian yang memadai, membuat mereka seolah memiliki ruang gerak yang terlalu bebas. Dan pada akhirnya, si pria mengajak 2 orang rekannya untuk turut terlibat dalam lingkar pergaulan tersebut. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas kejadian tersebut? Di kesempatan ini saya akan membahasnya secara lebih mendalam, bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi sebagai bagian dari pembelajaran agar hal serupa tidak akan terulang kembali di masa depan. Si perempuan yang dimaksud itu bernama Samara Nurjana. Ia berusia sekitar 17 tahun dan bertempat tinggal di Kecamatan Pekanbaru di Kabupaten Pidi di Provinsi Aceh. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui sosok dari Nurjana dikenal sebagai perempuan yang pendiam. Hari-harinya terbiasa dihabiskan di dalam kamar, jarang berinteraksi dengan para tetangga di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Sementara itu, latar belakang dari Nurjana ternyata berasal dari keluarga yang sederhana. Sang ayah bekerja sebagai buruh pabrik di kota Aceh, dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Nurjana diketahui merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, dan satu saudaranya bernama Khairul. Mereka memiliki perbedaan usia sekitar 3 tahun lebih muda. Kehidupan dari keluarga itu dinilai sangat harmonis. Mereka jarang sekali terlibat masalah internal yang terdengar sampai keluar. Sang ayah bahkan dikenal sebagai sosok yang agamis. Ia berusaha menjadi contoh yang baik sebagai kepala keluarga, menanamkan nilai kedisiplinan serta rasa tanggung jawab untuk kedua buah hatinya. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, ia bahkan memberikan fasilitas pendidikan non-formal pada Nurjana serta Khairul. Setiap sore mereka akan pergi untuk menuntut ilmu keagamaan di dekat tempat tinggalnya. Sosok Khairul sendiri memiliki kepribadian yang hampir serupa dengan kebanyakan pemuda pada umumnya. Ia dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi, sering terlibat dalam berbagai kegiatan di lingkungan sekitar. Karakter Khairul cukup berbeda dengan Nurjana. Jika perempuan itu lebih pendiam dan tertutup, maka Khairul justru dikenal aktif serta memiliki pemikiran yang lebih terbuka. Hampir setiap hari ia menghabiskan waktunya di luar rumah, bergaul dengan teman-teman dan warga di sekitarnya. Sementara itu, kedekatan antara Nurjana dan Khairul bisa dibilang cukup monoton. Meski keduanya jarang terlibat pertengkaran, namun hubungan itu tampak datar dan tidak begitu dekat secara emosional. Keduanya lebih sering sibuk dengan urusan masing-masing, seperti 2 orang yang tinggal satu atap yang sama, tapi memiliki dunia berbeda. Hingga berselang waktu, kehidupan dari Khairul mulai beranjak dewasa. Pria itu ternyata lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain ponsel, menonton tayangan yang jauh dari batas wajar. Perlahan aktivitas itu membuat pemikirannya menjadi terguncang. Ia kehilangan sebagian besar dasar agama yang selama ini membentenginya dari berbagai hal yang buruk. Dalam situasi tersebut, Khairul kemudian mulai terpengaruh. Ia tumbuh menjadi sosok yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap lawan jenis. Sebuah fase yang sebenarnya wajar di usianya yang sedang mencari jati diri. Namun, karena ia tidak memiliki pendamping yang membimbingnya, perasaan yang muncul itu berkembang ke arah yang sulit ia kendalikan sepenuhnya. Di masa-masa itu, Khairul kemungkinan besar mulai mendekatkan diri dengan Nurjana. Ia seolah ingin mencari arahan dan bimbingan yang jelas, berharap mendapatkan pemahaman atas apa yang menjadi kegelisahannya. Mulai dari sanalah kedekatan di antara keduanya perlahan tercipta. Nurjana dengan sabar memberi perhatian serta arahan yang baik.
berusaha menjadi sosok yang bisa memberikan contoh dan pemahaman tentang arti tanggung jawab serta kedewasaan. Ia memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan kepedulian, seperti sosok terdepan yang ingin melihatnya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tak jarang mereka menghabiskan waktu bersama di ruang tamu, berbagi cerita ringan dan canda kecil, sesuatu yang selama bertahun-tahun hampir tak pernah terjadi. Kehangatan yang dulu sempat hilang perlahan mulai kembali, menciptakan suasana yang terasa lebih dekat dan nyaman. Dalam beberapa kesempatan, Nurjana bahkan sering memasak hidangan sederhana. Mereka kerap menyiapkan bahan makanan bersama, lalu menikmati hasil masakan itu di meja makan, menghadirkan momen sederhana itu menjadi kedamaian di tengah rutinitas sehari-hari. Namun tanpa disadari, perubahan suasana itu perlahan menimbulkan pengaruh yang berbeda bagi salah satu di antara mereka. Ada pergeseran dalam cara pandang dan pemahaman, sebuah kesalahkiraan yang tumbuh dari rasa ingin tahu dan kurangnya arahan yang tepat. Hingga pada akhirnya, kesalahpahaman itu mulai membawa mereka pada situasi yang sulit dijelaskan. Hingga pada akhirnya, Khairul mulai memberanikan diri untuk menyampaikan sebuah permintaan kepada Nurjana. Permintaan itu sebenarnya sangat sederhana, namun secara tidak langsung menjadi titik awal dari perubahan hubungan mereka. Khairul mengatakan bahwa dirinya ingin mencicipi makanan apem buatan ibu mereka, kue tradisional yang memang cukup terkenal di kalangan banyak orang. Khairul merasa tertarik dengan makanan tersebut setelah mendengar berbagai cerita dari teman-temannya yang sudah pernah mencicipinya. Rasa penasaran itu membuatnya ingin segera mencoba, hingga akhirnya ia meminta sedikit bagian kepada Nurjana. Namun pada awalnya Nurjana menolak untuk memberikannya. Ia sempat menghindar dan memilih diam karena tahu bahwa kue tersebut bukan untuk dimakan sembarangan, melainkan telah disiapkan untuk acara keluarga di masa yang mendatang. Sikap penolakannya itu sempat membuat suasana di antara keduanya terasa sedikit canggung. Namun Khairul ternyata tidak menyerah begitu saja. Ia justru berusaha mencari cara lain agar Nurjana mau menuruti permintaannya. Dengan nada bercanda yang perlahan berubah menjadi lebih serius, Khairul mengucapkan sesuatu yang membuat Nurjana merasa kurang nyaman. Ia mengatakan bahwa jika Nurjana tetap menolak memberinya makanan itu, ia akan memberitahu kedua orang tuanya tentang sebuah kesalahan yang pernah dilakukannya di masa lalu. Sebuah hal yang berpotensi membuatnya mendapat masalah yang lebih besar. Dan pada akhirnya, Nurjana pun memutuskan untuk membelikan kue apem hitam tersebut. Mereka lalu menikmatinya sambil berbincang santai di ruang tamu, dalam suasana yang tampak tenang dan kondusif. Berselang waktu, rutinitas itu perlahan berubah menjadi kebiasaan yang sulit dihindari. Keduanya kerap menikmati kue apem tersebut sambil menonton film di ponsel. Kegiatan sederhana yang bagi mereka terasa menyenangkan, sekaligus menjadi momen yang sulit untuk dilupakan. Apa yang semula terasa janggal bagi Nurjana, lama-kelamaan justru membuatnya benar-benar menyukainya. Ia bahkan beberapa kali menikmatinya sendiri, merasa bahwa sensasi manis kue itu membuatnya ketagihan. Hingga pada akhirnya tibalah pada satu momen yang menjadi awal dari rangkaian kejadian berikutnya. Saat itu Khairul mengajak beberapa temannya untuk datang ke rumah. Ia mengatakan bahwa mereka hanya ingin bermain PlayStation di kamarnya, kegiatan yang memang sering ia lakukan bersama teman-temannya. Dalam suasana yang santai dan penuh tawa, tiba-tiba Khairul teringat pada Nurjana. Ia kemudian memanggilnya untuk ikut bergabung sekedar berkenalan dan berinteraksi dengan teman-temannya yang kebetulan masih satu kampung dengan mereka. Berselang beberapa menit kemudian, suasana saat itu kemudian menjadi jauh lebih akrab dari biasanya. Teman-teman dari Khairul mulai memainkan stick PlayStation di hadapan Nurjana, sementara di depan mata mereka menampilkan pertandingan sepak bola yang berlangsung dengan seru. Tawa dan sorak-sorai kecil terdengar ketika salah satu dari mereka berhasil mencetak gol. Keduanya bahkan saling serang untuk membobol gawangnya. Suasana di dalam kamar terasa ramai namun tetap kondusif, dipenuhi dengan keceriaan yang sedang menikmati waktu bersama. Namun di sisi lain, Khairul tampak mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu, pria itu terlihat begitu menikmati suasana tersebut. Ia merasa seolah menjadi pusat perhatian di antara teman-temannya, dan hal itu secara tidak langsung menumbuhkan rasa bangga dalam dirinya.
tanpa menyadari bahwa sikapnya perlahan mulai berubah, seakan ingin mendapat pengakuan lebih dari bagian terdekatnya. Hingga tepat di 1 tahun berikutnya, para warga tiba-tiba saja dikejutkan ketika melihat Nurjana sering terlihat menggendong sang buah hati. Tak banyak yang tahu kisah di balik kehadiran anak kecil itu. Namun perubahan itu membuka berbagai pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan warga. Salah satu tetangga kemudian mencoba mengkonfirmasi langsung kepada kedua orang tua Nurjana. Mereka terlihat berdiskusi cukup lama, namun jawaban yang diberikan terasa menggantung. Seolah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan, atau mungkin mereka hanya memilih untuk menghindari dari semua pertanyaan yang muncul. Hingga pada akhirnya, pihak petua desa memutuskan untuk turun tangan. Keluarga Nurjana pun dipanggil ke balai desa untuk dimintai keterangan guna meluruskan berbagai kabar yang telah beredar di tengah masyarakat. Di momen tersebut akhirnya terungkap sebuah fakta yang membuat banyak orang tercengang. Nurjana yang turut hadir dalam pertemuan itu perlahan mulai menjelaskan asal mula dari perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya, termasuk kisah di balik kehadiran sang buah hati yang selama ini menjadi tanda tanya bagi banyak orang. Dalam situasi tersebut, para warga yang hadir pun terpancing emosi. Suasana di balai desa mendadak riuh. Beberapa di antaranya bahkan tidak mampu menahan rasa kecewa dan keterjekutan. Keadaan diskusi perlahan menjadi kurang kondusif, hingga pihak desa kemudian mencoba menenangkan suasana agar tidak semakin memanas. Dan di beberapa hari berikutnya, para warga tampak memilih menjauh dengan diam. Hubungan yang dulu hangat perlahan berubah menjadi jarak yang sulit dijembatani. Tak lama kemudian, keluarga Nurjana memutuskan untuk meninggalkan desa itu dan mencari ketenangan di tempat lain. Sejak saat itu, rumah yang dulu tampak harmonis dan penuh keceriaan berubah sunyi dan tertutup. Jendela-jendela yang dahulu terbuka lebar, kini terkunci rapat, seolah menyimpan cerita yang tak sanggup diungkapkan, meninggalkan jejak hening dari kisah yang pernah ada. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran penting betapa krusialnya pengawasan dan komunikasi dalam keluarga, khususnya pada masa remaja yang rentan terhadap pengaruh negatif. Kedekatan tanpa batas dan kurangnya bimbingan dapat menimbulkan kesalahpahaman serta konsekuensi yang berat, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang-orang terdekat dan lingkungan sekitar. Penting untuk selalu membangun nilai-nilai tanggung jawab, menjaga moralitas, dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga. Selain itu, lingkungan sosial harus turut aktif memberikan perhatian dan dukungan agar generasi muda tidak terjerumus ke dalam masalah yang bisa berdampak jangka panjang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.